Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Rosnovitasari dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, kelas 2F. Video ini saya persembahkan dan saya dedikasikan untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dalam pelajaran ilmu ekonomi secara mendalam, topik ini sering dibahas di dalam ilmu ekonomi tersebut. Jadi dari kalian mungkin banyak yang sudah familiar dengan topik ini. Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa sih perdagangan internasional itu dan apa sih yang ada di dalam-dalamnya. Menurut saya, definisi perdagangan internasional adalah interaksi antar negara dalam bentuk jual beli barang maupun jasa atas dasar kesepakatan bersama. Kerjasama internasional dalam bidang perdagangan antar negara bukanlah hal yang baru. Kegiatan ekonomi ini telah ada sejak abad pertengahan. Kerjasama ekonomi antar negara sendiri meliputi 3 bentuk hubungan yang diantaranya adalah: pertama, pertukaran hasil atau output bisa berupa hasil bumi atau manufaktur dari sebuah negara dengan negara lain, atau yang dikenal dengan perdagangan internasional. Hubungan internasional dalam bentuk hutang piutang antar negara. Yang terakhir, pertukaran atau aliran sarana produksi. Perdagangan internasional sendiri memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau total nilai produksi barang dan jasa suatu negara dalam 1 tahun. Kegiatan perdagangan internasional akan menimbulkan dampak yang dapat dirasakan dari segi kepentingan ekonomi, sosial, dan politik untuk membantu mendorong kemajuan industrialisasi, globalisasi, transportasi, dan hadirnya perusahaan-perusahaan multinasional. Seperti negara-negara di dunia ini belum mampu memproduksi semua barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Mereka harus mencari bantuan dari negara lain untuk masalah tersebut. Jadi, perdagangan dapat didefinisikan sebagai proses tukar-menukar yang terjadi atas dasar kesepakatan bersama dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Proses inilah yang menjadi kegiatan perdagangan antar negara atau kita kenal sebagai kegiatan ekspor-impor. Perdagangan antar negara tersebut disebut dengan perdagangan internasional. Dengan demikian, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, perdagangan antara negara memungkinkan terjadinya yang pertama yaitu tukar menukar atau jual beli barang dan atau jasa antar negara. Yang kedua, kerjasama bilateral atau multilateral di bidang ekonomi antar negara di seluruh dunia. Yang ketiga, pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara yang terlibat di dalamnya. Yang keempat, pergerakan sumber daya melalui batas negara, baik modal, sumber daya alam, dan juga sumber daya manusia. Yang terakhir, pengaruh terhadap perkembangan ekspor dan impor, serta neraca pembayaran internasional atau NPI, atau bisa disebut juga sebagai balance of payment suatu negara. Ada beberapa jenis perdagangan internasional, di dalamnya ada ekspor dan impor, ada barter, ada konsinyasi, dan ada package deal. Adapun manfaat perdagangan internasional sendiri yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan barang atau jasa domestik karena tidak bisa dihasilkan atau diproduksi sendiri, disebabkan karena adanya keterbatasan modal, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Yang kedua, perluasan pasar untuk tujuan menambah keuntungan dan spesialisasi.
Yang ketiga, memungkinkan transfer teknologi modern untuk memahami teknik produksi yang lebih efisien dan modern dalam hal manajemen. Yang keempat, membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kelima, menambah devisa negara dari hasil kegiatan ekspor. Yang keenam, membuka lapangan pekerjaan di sebuah negara. Yang ketujuh, menjalin persahabatan dengan negara lain. Yang kedelapan, meningkatkan penyebaran sumber daya alam suatu negara. Ada beberapa faktor pendorong yang mengharuskan suatu negara menjalin kerjasama di bidang perdagangan, yaitu pasar bebas, perbedaan kondisi geografis, perkembangan teknologi dan informasi, perbedaan teknologi, dan menghemat biaya. Setelah membahas pengertian dan apa sih jenis-jenisnya dan apa sih manfaatnya, sekarang saya akan membahas tentang neraca pembayaran di dalam perdagangan internasional. Sebelumnya, neraca pembayaran itu merupakan ikhtisar transaksi-transaksi antar penduduk suatu negara dan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya kurang lebih 1 tahun. Neraca pembayaran mencangkup pembelian dan penjualan barang serta jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi keuangan. Neraca pembayaran sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan ekonomi makro di Indonesia. Selain itu, neraca pembayaran merupakan tolak ukur kemampuan perekonomian nasional dalam menopang transaksi-transaksi internasional, terutama yang berhubungan dengan kewajiban pembayaran utang dan transaksi ekspor-impor, serta memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangan khususnya yang terkait dengan rasio hubungan ekonomi dengan negara lain. Di dalam neraca pembayaran sendiri, neraca pembayaran dibagi menjadi 2, yaitu neraca berjalan dan neraca modal. Di dalam neraca berjalan terdapat tiga faktor, yaitu ekspor impor barang, ekspor impor jasa, dan pembayaran neto LN. Neraca modal dibagi menjadi 2, yaitu modal pemerintah dan modal swasta. Definisi neraca pembayaran yaitu suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu. Dalam neraca pembayaran terdapat kemungkinan terjadinya surplus dan defisit. Adapun defisit terjadi apabila jumlah ekspor lebih kecil daripada impor. Sedangkan apabila jumlah ekspor lebih besar daripada impor, posisi neraca pembayaran menunjukkan surplus. Neraca pembayaran suatu negara juga dapat dikatakan seimbang apabila stok nasional atau cadangan devisa tidak berubah dan tidak ada aliran modal atau pinjaman akomodatif. Cadangan valuta asing terdapat beberapa poin, yaitu aliran pembayaran dan investasi yang masuk ke dalam suatu negara pada suatu waktu tertentu biasanya berbeda dengan aliran keluar untuk pembayaran dan investasi ke luar negeri. Poin 2, yaitu perbedaan di antara keduanya tersebut atau neraca keseluruhan. Nilai positif artinya nilai yang masuk melebihi nilai yang keluar dan sebaliknya. Yang terakhir, dalam keadaan di mana sebuah negara lebih banyak membayar ke luar negeri, maka Bank Sentral harus mengurangi cadangan valuta asing yang melakukan pembayaran tersebut. Mekanisme penyesuaian. Mekanisme penyesuaian dibagi menjadi 3, yaitu mekanisme harga, mekanisme pendapatan, dan mekanisme moneter. Faktor-faktor yang mempengaruhi valuta asing yaitu: pertama, supply dan demand foreign currency.
Yang pertama yaitu falas atau forex. Sebagai benda ekonomi mempunyai permintaan dan penawaran pada bursa falas atau forex. Yang kedua, sumber-sumber penawaran atau supply falas tersebut terdiri atas yang pertama, ekspor barang dan jasa yang menghasilkan falas atau forex. Yang kedua, impor modal atau kapital impor yang transfer falas lainnya dari luar negeri ke dalam negeri. Yang terakhir, sumber-sumber permintaan atau demand falas tersebut yang terdiri atas impor barang dan jasa yang menggunakan falas atau forex. Yang kedua, ekspor modal atau kapital ekspor dan transfer falas lainnya dari dalam negeri atau luar negeri. Jadi, bila ekspor barang atau jasa dan kapital impor naik, penawaran atau supply falas atau forex akan bertambah. Bila permintaan atau demand falas tetap tidak berubah, maka akan terjadi perubahan atau penurunan kurs falas. Dalam hal ini, falas atau forex akan depresiasi, sedangkan rupiah atau domestic currency akan apresiasi atau pada titik potong E1. Selanjutnya ada cadangan devisa. Cadangan devisa yaitu simpanan oleh bank sentral dan otoritas moneter. Simpanan ini merupakan aset atau aktiva bank sentral yang tersimpan dalam beberapa mata uang cadangan seperti dolar, euro, yen, dan yang digunakan untuk menjamin atau kewajibannya, yaitu mata uang lokal yang diterbitkan dan cadangan berbagi atau bank yang disimpan oleh bank sentral atau pemerintah. Cadangan devisa tidak hanya disimpan dalam bentuk mata uang asing, melainkan dalam bentuk surat-surat berharga ataupun logam mulia. Peraturan Lalu Lintas Devisa Bank Indonesia. Sistem cadangan devisa 1970 menerapkan sistem devisa bebas. Peraturan tentang devisa bebas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Cadangan devisa bertambah ataupun berkurang tampak dalam neraca lalu lintas moneter. Fungsi cadangan devisa sendiri yaitu mengimpor barang konsumsi, bahan baku industri, dan barang modal. Yang kedua, melunasi jasa pihak asing seperti jasa perbankan, asuransi, pelayaran, penerbangan, perrekayasaan, wisatawan Indonesia, dan sektor jasa lainnya. Yang ketiga, membiayai kantor perwakilan pemerintah Indonesia atau kedaulatan atau konsulat di luar negeri. Yang keempat, melunasi hutang luar negeri. Jenis-jenis cadangan devisa yaitu cadangan milik negara yang dikelola, dikuasai, diurus, dan ditata usahakan oleh bank sentral seperti Bank Indonesia. Yang kedua, cadangan devisa nasional yaitu seluruh devisa yang dimiliki oleh perorangan, badan atau lembaga, terutama perbankan yang secara moneter merupakan kekayaan nasional atau termasuk bank umum nasional.